Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Kembali kita bersama-sama berjumpa dalam persekutuan doa pagi secara online melalui kanal YouTube. Sebelum kita memulai, mari kita menaikkan pujian dengan menyanyikan Aku milikmu Yesus Tuhanku dari KJ 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di pagi hari ini kami menyadari kami mendapat berkat dan anugerah yang datang dari Tuhan, nafas kehidupan, setiap hal yang boleh kami rasakan di dalam tubuh kami, hal-hal baik yang sudah kami rasakan, dan hari yang baru untuk kami jalani. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai dalam persekutuan doa pagi ini ya Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami tersapa oleh firman-Mu dan kami siap untuk menjalani hari ini untuk mengikuti kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.
Ibu bapak dan saudara-saudari, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Tuhan yang membuka jalan dari Yesaya 43 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Demi kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan menurunkan orang-orang Kasdim sebagai pelarian. Semuanya ke dalam kapal-kapal diiringi jeritan mereka. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang juga pasukan yang gagah perkasa. Mereka terbaring tidak dapat bangkit lagi. Mereka mati, dipadamkan bagaikan sumbu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air. Binatang liar aku akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari, sering kali kita memulai hari dengan beban yang belum selesai dari hari kemarin. Pikiran kita mungkin masih diisi oleh masalah yang belum tuntas, doa yang belum dijawab, atau jalan yang masih terasa buntu, tidak ketemu jalan keluarnya. Tetapi di pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita pada satu kalimat yang penuh dengan kekuatan, keteguhan, bahwa ia mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Ayat ini bukan sekadar ayat penyemangat, tetapi pengumuman pernyataan dari Tuhan sendiri bahwa tidak ada jalan buntu bagi Dia yang mencipta jalan di tempat yang tidak ada jalan. Apa saja yang bisa kita refleksikan dari Yesaya 44 ini? Yang pertama, bahwa Tuhan bekerja di tempat yang mustahil. Umat Israel saat itu hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka jauh dari tanah air, mereka seperti kehilangan harapan dan merasa Tuhan itu Dia. Namun di tengah situasi itu Tuhan berkata, "Jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala." Artinya ibu bapak bahwa Tuhan sedang memanggil mereka untuk melihat melampaui luka masa lalu. Bahwa kini mereka sedang menghadapi konsekuensi dari meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa janganlah hanya melihat janganlah hanya melihat atau tinggal di dalam luka masa lalu. Sebab Tuhan yang dahulu membuka laut bagi Musa, sekarang juga akan membuka jalan di padang gurun bagi mereka. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Kalau dulu bisa lewat laut, kali ini lewat padang gurun. Kalau dulu ia memakai tongkat Musa, kali ini ia bisa memakai tangan kasihnya sendiri. Sekali ini, kalau ibu bapak di pagi hari masih melihat jalan yang tampaknya tertutup, hari ini menjadi pengharapan bagi setiap kita bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan, bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini, sampai detik ini. Lalu yang kedua, ibu bapak, Tuhan membuka jalan untuk tujuan yang kudus. Kenapa? Sebab di ayat 21 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jalan yang Tuhan buka bukan hanya untuk supaya kita menemukan keamanan dan kenyamanan, tetapi supaya kita dapat hidup menjadi saksi Tuhan. Setiap jalan baru yang Tuhan buat
entah itu kesempatan yang baru, kekuatan yang baru, atau relasi yang baru, semuanya yang kita rasakan, kita alami itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jika hari ini Tuhan buka jalan bagi kita, atau belum membuka jalan seperti yang kita harapkan, mungkin Ia sedang membentuk kita. Supaya jalan itu terbuka, hati kita harus siap untuk berjalan bersama dengannya. Bukan mendahului, tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya dengan membaca firman, berdialog dengan Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan kesiapan, kesediaan hati untuk menerima bentukan dari Tuhan yang kadang-kadang membuat kita hidup di dalam rasa tidak nyaman atau rasa sakit. Tetapi semua itu jika dapat terlewati itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Ibu Bapak, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru hari ini. Kata sekarang sudah tumbuh menunjukkan bahwa karya Tuhan sudah sedang berlangsung bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Kadang kita hanya fokus pada hal yang belum, kadang kita hanya fokus pada hal yang belum tampak. Padahal Tuhan sudah mulai menumbuhkan hal yang baru. Pelan, tidak tidak dalam serta-merta, dalam kehebohan, tetapi pasti Tuhan sedang mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita. Kalau kita berdoa dan belum dijawab, percayalah bahwa benih jawaban itu sedang tumbuh. Tuhan sedang mengajar kita untuk bersabar, menanti, tetapi juga tetap berusaha dan berupaya. Mungkin hati kita masih kering, hati kita masih takut, masih penuh harap kepada Tuhan, atau kadang kita sudah merasa hampir putus asa. Namun, dalam bacaan kita diingatkan bahwa sungai Tuhan sedang mengalir di bawah permukaannya. Kadang-kadang tidak terasa, tetapi pasti Tuhan sedang bekerja. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, jangan takut pada hari yang baru. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengulang masa lalu, untuk tinggal di dalam luka masa lalu, tetapi untuk melangkah di jalan yang baru yang Ia buka hari ini. Karena itu, mari kita mulai hari ini dengan iman bahwa Tuhan yang membuka jalan di padang gurun. Padang gurun itu bisa menggambarkan persoalan hidup kita. Padang gurun bisa menggambarkan hati kita yang sedang kering. Padang gurun bisa bisa menjadi contoh dari kehidupan kita yang sedang lelah, letih, susah. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Tuhan yang membuka jalan dan Tuhanlah yang akan menuntun setiap langkah kita. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau terus membuka jalan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk punya hati yang penuh kepekaan, supaya kami tetap dapat mendengarkan suaramu, melakukan kehendak-Mu, tetap melakukan hal yang baik yang Tuhan kehendaki, supaya kami dapat terus bergantung kepada Engkau. Apapun situasi dan kondisi hati kami, keadaan kami, lingkungan kami, keluarga kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Bagi kami yang merasa buntu, biarlah kami punya rasa percaya bahwa Engkau sedang membuka jalan kami. Ketika kami saat ini sedang letih, menanti kesembuhan, menanti hidup yang baik. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang terus menumbuhkan harapan di dalam hati kami. Ketika kami takut, biarlah Engkau yang meneguhkan langkah kami, sehingga kami dapat terus bergantung dan percaya kepada Engkau. Pada pagi ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami berjalan di jalan yang Engkau buka, di dalam kebenaran, di dalam kasih Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Kami mau berdoa bagi setiap kami ya Tuhan yang merindukan pemulihan, kami yang merindukan keadaan yang baik, kami yang merindukan sapaan, bentukan dari Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong kami untuk terus punya kepekaan, mendengar dan tahu jawaban doa-doa Tuhan atas doa kami.
doa-doa kami atas dan Engkau menjawab setiap doa kami. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Kau juga yang menghibur orang-orang yang saat ini sedang berduka, sedang bersedih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus hadir di dalam kehidupan kami, dalam lembah kelam kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang mengangkat kami dan memberikan kami harapan dan kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, sebagai respon kita akan firman Tuhan dan sebagai pengharapan kita untuk doa-doa yang kita naikkan, mari kita menyanyikan dari PKJ 241, Takku Tahu Kan Hari Esok. Takku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
Persekutuan doa pagi telah usai. Kiranya ibu bapak punya pengharapan yang baru untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat dan kasih. Tuhan terus memberkati kita. Amin. Sampai jumpa.